Pernahkah kamu bertanya, mengapa kapal dan rumah warisan nenek moyang kita terlihat begitu indah sekaligus begitu kuat? Mengapa tidak dibuat lebih lebar saja agar lebih luas, atau lebih panjang agar bisa memuat lebih banyak? Jawabannya bukan karena selera semata. Kuncinya ada pada perbandingan dan skala. Sebuah bangunan yang kokoh dan indah lahir bukan dari ukuran besarnya saja, melainkan dari hubungan yang tepat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Ini adalah inti matematika yang dipegang teguh dalam setiap karya mereka. Mari kita pahami dulu maknanya. Perbandingan adalah cara kita melihat hubungan ukuran antara dua hal atau lebih. Misalnya, berapa kali lipat panjangnya dibanding lebarnya. Skala adalah cara kita memperbesar atau memperkecil bentuk tanpa mengubah sifat dan keseimbangannya. Prinsipnya sederhana namun sangat kuat. Jika perbandingan antar bagian tetap sama, maka bentuknya akan tetap sama dan keseimbangannya tetap terjaga. Jika perbandingan itu berubah sembarangan, satu bagian terlalu besar sementara yang lain terlalu kecil, maka bentuknya akan terlihat aneh dan strukturnya pun menjadi lemah. Tanpa rumus tertulis yang rumit, nenek moyang kita sudah menetapkan aturan perbandingan yang pasti. Untuk kapal pinisi misalnya, jika panjang lunas adalah 20 depa, maka lebar bagian tengah kapal adalah sekitar 5 depa, dan kedalaman lambung sekitar 4 depa. Perbandingan 20:5:4 ini tidak diubah sembarangan. Baik kapal yang kecil maupun kapal yang terbesar, proporsinya tetap dipegang teguh. Begitu juga dengan rumah adat. Tinggi tiang utama, jarak antara satu tiang dengan tiang lainnya, hingga kemiringan atap, semuanya saling berhubungan. Jika ingin membuat rumah yang lebih besar, maka semua ukuran diperbesar dengan skala yang sama. Tidak ada yang dibiarkan berubah sendiri. Mereka menyebutnya ukuran yang berjalan beriringan. Semua bagian tumbuh seimbang. Tidak ada yang mendahului atau tertinggal. Mengapa perbandingan ini menjadi kunci kekuatan? Karena beban dan tekanan akan tersebar merata ke seluruh bangunan. Jika alasnya cukup lebar menopang tingginya, jika lekukannya pas menahan dorongan air dan angin, maka energi gangguan tidak akan merusak bentuknya. Dan mengapa ini menciptakan keindahan? Karena mata dan hati manusia secara alami menyukai keteraturan. Garis yang selaras, ukuran yang seimbang, dan pengulangan proporsi yang sama menciptakan kesan tenang, kokoh, dan megah. Inilah sebabnya karya mereka terasa menyentuh hati sekaligus mengagumkan akal. Jika kita periksa dengan rumus matematika dan teknik sipil hari ini, kita akan menemukan kesesuaian yang luar biasa. Perbandingan yang mereka pakai ternyata sesuai dengan perhitungan kekuatan struktur, stabilitas apung, bahkan selaras dengan prinsip proporsi yang dipakai di seluruh dunia. Mereka tidak menghitung di atas kertas, tapi mereka menghitung dengan pengalaman berabad-abad. Mereka menemukan kebenaran matematika lewat cara hidup yang nyata.
Maka kita pahami, kekuatan dan keindahan bukanlah hal yang terpisah. Keduanya lahir dari perbandingan yang tepat. Di Padisengeng, kita belajar membangun sesuatu yang abadi bukan berarti harus sebesar-besarnya, melainkan harus seimbang. Mengatur ukuran, menjaga proporsi, dan menjadikan keseimbangan sebagai dasar segala sesuatu. Itulah kunci agar karya kita tetap berdiri tegak, tetap indah dipandang, dan tetap berguna selamanya.